Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sorry, agak Waalaikumsalam. ya, oke. Sorry ya, agak telat karena saya lagi tadi review jurnal dulu. Takutnya kelupaan karena udah lama jurnalnya. Saya lupa dan baru keinget pagi tadi. Ya udah review dulu. Takutnya lupa lagi. Nah, oke. Jadi hari ini sebenarnya masuk ke dalam materi yang apa ya, bisa dibilang dikit gitu ya. Aduh, kenapa ini? Yang materi yang paling hanya hanya teori aja, nggak terlalu banyak sih. Jadi tentang MVC. Mungkin ini juga materi yang paling terakhir ya, paling terakhir. Sebenarnya MVC ini materi tambahan sih, materi tambahan yang saya kasih materi terakhir untuk perkuliahan kita. Nah, bentar dulu. Hmm, di tanggal minggu depan 25. Nah, 25 itu sebenarnya masih masuk kan ya? Masih masuk. Saya nggak tahu. Kita mulai liburnya itu kapan? Ada yang tahu? Ada yang punya informasi nggak? Kita mulai liburnya itu kapan? Saya nggak tahu nih. Eh, jadi kalau misalnya ya udah kita anggap aja minggu depan untuk perkuliahan selanjutnya itu kan sebenarnya nggak ada materi lagi, tapi mungkin saya akan kasih latihan aja. Jadi mungkin walaupun tidak ada pertemuan ya, pertemuannya kita ganti sebagai latihan, siapa tahu. Tapi rata-rata mungkin udah pada mudik ya, udah di rumah, maksudnya nggak mudik Lebaran gitu. Biasanya kan kalau di kampus offline kan udah pada izin-izin tuh mau di Lebaran. Jadi kalau misalnya siapa tahu nih ada yang Bu saya masih di Palembang itu mau mudik Lebaran ya silakan nggak apa-apa. Tapi kalau udah mudik kayaknya udah pada di rumah ya. Tapi saya nggak tahu nih kondisinya gimana sekarang. Jadi minggu depan mungkin saya hanya kasih latihan aja. Nah latihan itu ya kalian kerjakan seperti biasa aja gitu. Kalian kumpul nanti. em, Mungkin tolong diingatkan aja saya ya pada saat hari Senin mungkin saya kasih baru mau mudik. Nah, tuh kan. Jadi minggu depan nggak ada pertemuan virtual maksudnya. Jadi nggak ada pertemuan virtual. Jadi silakan kalian kerjakan aja tugasnya. Tugasnya itu ya sebagai latihan untuk persiapan UASnya. Jadi memang materinya semua materi untuk perkuliahan saja minggu ini habis gitu selesai. Jadi minggu depan memang sudah saya plotkan, makanya kemarin kan saya cepetin dulu tuh. Jadi di minggu depan sudah saya plotkan untuk siapa yang mau mudik. Terus kalau udah mudik kan kayaknya untuk dikasih tugas itu udah mulai ya begitulah. Saya juga pernah jadi mahasiswa kok. Jadi kalau udah mudik tuh udah lupa semua tugasnya. Jadi ya paling saya kasih latihan aja, nanti silakan kalian kerjakan. Mungkin latihan itu sebagai latihan juga untuk UAS. Karena nanti kalau nggak salah, kalau saya lihat di tanggal akademik, itu tanggal 8 Mei ya, tanggal 8 Mei udah mulai UAS. Nah, jadi untuk bagian UASnya saya belum tahu, nanti kita konfirmasi lagi ya gimana cerita UASnya. Tapi kalau di kalender akademik begitu, tanggal 8 itu udah mulai UAS. Jadi, tanggal 8, tanggal 9 ya hari Senin. Tanggal 9 hari Seninnya. Tanggal 9 itu udah mulai UAS. Jadi, 1 minggu setelah Lebaran langsung UAS. Nah, jadi, tapi nggak tahu nih apakah diundur atau gimana, saya nggak tahu perubahan gimana. Yang pasti materi kita untuk hari ini udah selesai habis ya. Jadi nanti minggu depan silakan kalian saya kasih soal, silakan latihan sendiri aja. Begitu. Oke, itu aja. Hmm, ya mungkin saya langsung masuk aja ya materinya tentang MVC, model view controller. Sebenarnya juga sudah saya singgung-singgung ya, kemarin sempat disinggung. Nah, disinggung-singgung sedikit tentang konsep MVC ini. Jadi ini memang model view controller sebenarnya lebih kepada ketika kalian merancang kelas ya, kelas kemarin yang kita rancang itu ada kelas apa namanya, ada 3 macam kelas ya. Yang pertama ada kelas nyata, kelas kedua kelas apa namanya abstrak, dan kelas interface. Nah sebenarnya
kelas-kelas itu tadi sebenarnya bisa dibagi-bagi lagi. Nah, konsep MVC ini memang lebih kepada bagaimana pengaturan, ya, pengaturan kelas-kelas tersebut masuk ke dalam bagian. Jadi bagi kelas-kelas yang sudah dibentuk itu nanti dibagi-bagi lagi. Nah, apa itu MVC? Ini sebenarnya adalah sebuah metode dalam membuat aplikasi, memisahkan pengembangan aplikasi berdasarkan komponen ya utama yang membangun sebuah aplikasi serta manipulasi data antarmuka dan bagian yang menjadi kontrol. Jadi dia itu seperti namanya ya, model view controller. Jadi dia itu memecah menjadi komponen-komponen yang mana misalnya kalau view biasanya berhubungan sama interface. Nah, biasanya kalau kelas interface itu akan menjadi kelas view biasanya. Nah, jadi kelas-kelas view itu memang ya udah fokusnya memang dia untuk interface atau lebih ke hubungan antar muka dengan pengguna gitu. Sedangkan kalau kelas model ini biasanya berupakan kelas-kelas yang untuk misalnya kalau ada ke database pertama ya, kalau ada kelasnya yang ada menyimpan ke database itu biasanya menjadi kelas model. Atau misalnya kalau saya contohin itu misalnya kelas mahasiswa gitu, kelas pegawai. Nah, mahasiswa, pegawai itu biasanya menjadi kelas model. Kenapa? Karena dia memang menyimpan data-data. Dan biasanya kelas model ini berisi kelas yang menyimpan data. Intinya seperti itu. Sedangkan kalau kelas controller itu adalah kelas yang mengatur dari aplikasi, jalannya aplikasi. Jadi misalnya si user, misalnya dari interface itu ada input data mahasiswa misalnya. Nah, dia kan harus di interface kan ditampilkan hanya tampilan, terus dari interface itu nanti disimpan. Nah, dia lewat controller dulu nih. Controller itu yang akan menghubungkan ke modelnya, menghubungkan ke kelas model dari mahasiswanya. Nah, jadi misalnya controller nanti manggilnya lewat apa? Apakah lewat dari konstruktor ataukah lewat setter getter untuk mengisi ke untuk mengisi ke modelnya atau menginput ke kelasnya. Nah, kalau kita biasanya kalau yang contoh-contoh kemarin yang penggunaan atau penerapan itu biasanya kayak kalau kelas controller itu kayak kelas main gitu. Jadi dia yang manggil. Jadi kelas view itu yang ada formnya. Kalau kita kan memang belajar kemarin belum ada formnya kan, belum ada interface-nya. Jadi view itu harusnya berupa interface gitu. Kalau controller itu kayak kelas main yang kita buat itu. Main itu nanti kalau view itu kan lebih ada form-formnya gitu. Tapi kalau main itu kan sebagai controller yang ngontrol nanti untuk data yang masuk dari view itu akan di set ke modelnya seperti itu. Nah, controller itu seperti itu, dia yang mengatur dari aplikasi yang berjalan. Nah, bagian-bagiannya ini ya. Jadi model, controller ya, view, ini adalah user. User itu on human client. Jadi view itu nanti dia ke user. Jadi user antara view sama view gitu berhubungan sama user langsung. Kemudian nanti akan divalidasi misalnya di create atau di apa oleh si controller, kemudian nanti akan disimpan ke dalam modelnya seperti itu. Jadi biasanya memang kelas model kalau diingat aja kalau kelas model itu yang kalau misalnya data-data yang harus kita simpan ke basis data atau gimana gitu. Nah, itu biasanya menjadi kelas model. Kalau kelas controller itu biasanya kelas main. Yang kalau kita sekarang pakainya kelas main ya, belum ada view-nya, belum ada bagian interface-nya, belum ada presentasinya gitu. Jadi dia itu sebagai kelas main. Jadi di main itu kan kalian tinggal panggil gitu aja. Itu sebagai controller. Dia menerima, terus dia validasi inputan benar atau salah. Kalau dia benar, dia langsung simpan ke dalam model. Jadi sebenarnya kalau kelas controller itu sebagai penampung ya, menampung. Dan dari view itu nggak boleh langsung manggil ke model. Dia harus lewat controller. Karena di model ini memang data-datanya sudah dijamin benar. Jadi kalau misalnya data yang masuk ke dalam mau kita simpan, misalnya dia mau menyimpan data mahasiswa berupa tanggal lahir. Tanggal lahir itu kan kadang orang masukinnya acak ya, atau asal-asalan. Nanti di
dicek dulu oleh si controller, kemudian tanggal lahir itu kalau sudah benar baru masuk ke dalam atau disimpan ke dalam modelnya. Seperti itu. Jadi cara kerjanya seperti itu. Nah, keunggulannya ini penggunaan komponen antarmuka user interface reusable bisa digunakan terus, kemudian kemampuan untuk mengembangkan aplikasi dengan antarmuka secara terpisah. Jadi paling yang berubah kalau misalnya di sistem informasi akademik Unsri, terus nanti sistem informasi akademik apa Unila misalnya. Nah, mereka mau menggunakan kelas mahasiswa tadi yang sudah dibuat di SIMAK Unsri, mau digunakan di SIMAK Unila. Sebenarnya kalau mahasiswanya bisa digunakan modelnya ya, model mahasiswa tadi, kelas model untuk mahasiswa bisa digunakan oleh si SIMAK Unila. Tapi yang berubah mungkin hanya kontrolernya aja. Jadi makanya dia itu lebih kepada reusable ya, reusable. Terus makanya terpisah antara antarmuka sama kontrol sama modelnya. Karena apa? Biar mudah di reusable tadi. Kemudian ya kemampuan untuk pewarisan inheritance di berbagai bagian ya. Jadi ada inheritors-nya begitu. Kemudian bisa mudah untuk menginherit. Kemudian pengaturan tampilan ya, mengontrol seperti itu yang terpisah yang kata saya bilang tadi. Jadi kalau misalnya tampilan yang berubah paling ya udah silakan, nggak apa-apa tampilannya sesuai dengan apa yang diinginkan. Tapi kontrolnya aja nanti yang berubah gitu. Kontrolnya mau gimana ya? Misalnya kondisinya bagaimana, kondisinya berbeda tapi menggunakan model yang sama. Nah, ada beberapa framework ya yang berbasis MVC. Kalau PHP ada Laravel, ada Codemeter atau CI. Kalau Ruby ada Ruby on Rails, kemudian ya Python ada Django sama Flash. Kalau Java jelas kalau Java sudah MVC ya dia. Jadi kalau Java itu memang dia nggak kelihatan banget MVC-nya, tapi dia sudah OOP. Nah itu bisa kita pecah gitu, menjadi kelas model, view sama controller. Nah, ini framework yang menerapkan MVC. Kalau misalnya pada CI ya dia seperti ini. Jadi dari indeks-indeks ini view-nya, kemudian di sini lewat routing security, di sini yang controller, kemudian nanti di sini baru controllernya lewat model. Modelnya ada library, ada model, ada help, plugin, script. Itu kan sebenarnya di CI itu kan sudah kelihatan banget ya, kelihatan banget, dan dia di foldernya ya, foldernya kalau kita ngomongin folder di PHP itu kan gitu, ada foldernya dipisah, ada folder view, folder model, begitu, ada folder controller, jadi memang dia terpisah seperti itu ya. Kalau ini yang untuk CI, untuk Laravel gitu ini ya, jadi ini CI bisa kalian download sendiri ya, bisa kalian pelajarin. Frameworknya rata-rata sih sama ini framework YI atau YII sama sih, sama seperti Laravel ataupun CI gitu. Ada Falcon ya. Kemudian ya, jadi ini ada beberapa yang bisa kalian gunakan. Jadi kalau misalnya kalau PHP biasa itu tidak mensupport ya, tidak mensupport OOP. Jadi kalau misalnya mau pakai OOP tapi mau di website gitu ya gunakan framework. Sehingga kalau framework itu kan dia itu memisahkan MVC, kalau MVC udah pasti bisa dijadikan OOP atau dijadikan hotshot OOP. Seperti itu. Ya, jadi kalau Java udah bisa, pasti bisa. Python juga sebenarnya bisa sih. Macam-macam C atau C++ sudah jelas bisa pasti. Nah, jadi itulah konsep MVC. Kan sedikit banget ya, memang memisahkan aja antara model view sama controller. Nah, sebentar. Saya punya contoh. Sebenarnya ini adalah latihan sih, contoh programnya yang menerapkan MVC.
contoh program sederhana yang menerapkan MVC, ini ada kalkulator ya, contohnya ini kalkulator. Kalkulator ini ada frame-nya atau view-nya, kemudian C itu adalah ini ada controllernya, sedangkan kalkulator ini adalah sebagai modelnya. Nah, kalau kalian lihat menggunakan dari frame ini kan sebagai view berarti. Nah, di view ini kan dia kalau kita klik ya, ya kalau untuk button-buttonnya sih hanya menambahkan angka aja. Dia itu kalau plus ini juga sebenarnya hanya memilih kalau plus 1 gitu aja sih. Nah, dia mulainya pada saat klik sama dengan ya. Nah, pada saat klik sama dengan dia baru memanggil controller. Dia bukan memanggil dari view ini, bukan langsung manggil ke modelnya. Jadi bukan langsung hitung jumlah gitu, enggak. Tapi dia manggilnya ke controller. Nah, di controller ini yang akan ngatur. Ini kan bikin objek ya, bikin objek. Kemudian dia manggil ke perhitungan. Nah, di perhitungan ini yang akan ngatur baru. Ya, jadi pada saat dia bikin objek, dia udah memasukkan operan yang dipilih, operannya, kemudian operatornya. Jadi kalau operan ini angkanya, misalnya 1 tambah 2 ya, 1 itu adalah operan, 2 itu adalah operan, pilih ini adalah operatornya. Jadi 1 tambah 2 ini masukkan di sini, yang akan dibentuk objeknya. Kemudian sudah dibentuk objeknya, maka dia akan memanggil perhitungan. Di dalam perhitungan ini, baru dia akan memilih ya, misalnya kalau dia operator yang dimasukkan di sini adalah angkanya 1, berarti dia akan memanggil penjumlahan. Penjumlahan di mana? Di dalam model dari kalkulator itu. Nah, jadi di dalam model kalkulatornya dia hanya ya benar-benar kalkulator benar gitu, apa yang bisa dilakukan oleh kalkulator. Jadi ada, karena kalkulatornya hanya 2 operan gitu, jadi 1 tambah 2 gitu ya, bukan 1 tambah 2 tambah 3 enggak, tapi cuma 1 tambah 2. Ya udah, operan 1, operan 2 kan ini adalah apa namanya, konstruktor, ini konstruktor juga tapi dengan parameter ya cuman setter getter, terus ya operasi apa yang bisa dilakukan oleh kalkulator gitu, tambah jumlah kali bagi misalnya, ya udah apa yang bisa dilakukan oleh kalkulator. Jadi yang ngatur itu si controller ini. Jadi kalau misalnya operator yang dipilih adalah penjumlahan ya, maka dia di controller ini akan memanggil si penjumlahan yang ada di modelnya gitu. Kalau yang dipilih pengurangan ya berarti dia akan memanggil pengurangan gitu. Kalau yang dipilih adalah perkalian dia memanggil perkalian. Jadi yang kayak sesuai dengan ininya. Jadi apa namanya, sesuai dengan yang diatur gitu. Jadi bukannya dari frame dia langsung manggil ke ke model, enggak, tapi dia dari frame dia akan ke controller dulu. Controller ini yang akan mengatur apakah dia mau penjumlahan, pengurangan ataupun pembagian, perkalian atau pembagian. Jadi kalkulator ini mau dipakai dimanapun, bukan hanya di aplikasi ini juga bisa. Misalnya saya mau membuat kalkulator saintifik, ya udah ambil aja ini, gunakan tempat lain. Jadi nanti yang paling yang berubah itu adalah controllernya ya. Misalnya kalau saintifik kan ada sin, cos gitu. Ya udah nanti di switch case-nya, switch-nya ini tambahin gitu aja. Jadi ini contoh penerapan dari MVC, model view controller. Jadi view-nya ini memang benar-benar view, murni view aja. Terus nanti yang ngatur dia misalnya kalau dia yang pilih tadi adalah penjumlahan, yang diatur bukan di view, tapi yang ngatur adalah di controllernya yang ngatur. Kalau penjumlahan dia panggil operasi penjumlahan di dalam modelnya seperti ini. Ya, jadi kalau di model itu benar-benar murni apa yang bisa dikerjakan oleh kelas itu. Misalnya mahasiswa nama, NIM, alamat gitu ya. Nama, NIM, alamat, ya udah. Atributnya nama, NIM, alamat, kemudian setter getter semuanya, kemudian misalnya bisa melakukan apa? Mahasiswa bisa update, misalnya mengubah alamat. Ya udah bisa ubah alamat. Jadi nanti yang manggil itu si controller. Jadi kalau view-nya dia mau mengubah alamat, yang ngatur untuk perubahan alamat di controller ini, bukannya di frame ataupun bukannya di model. Jadi
dari frame harus lewat controller, nggak boleh langsung ke model. Jadi kalau ke controller itu boleh, dari view ke model itu yang tidak diperbolehkan. Ya, dia harus lewat controller. Seperti itu. Itu konsep dari MVC. Ya, sampai sini ada yang mau ditanya nggak tentang konsep MVC-nya? Silakan. Jadi ya singkat banget ya. Ya memang seperti itu aja sih. Jadi kelas-kelas yang sudah kalian bentuk kemarin tinggal dipisah. Bukannya membentuk kelas baru enggak, tapi kelas yang sudah di apa namanya bentuk itu dipisah aja. Oh ini masuk ke dalam menjadi view. Oh ini menjadi modelnya. Oh ini menjadi controller. Nah, seperti itu pemecahannya. Hanya apa ya memisahkan. Memang dia hanya memisahkan aja, bukannya membuat kelas baru. Beda sama kayak yang inheritance ya, dia hanya ada turunan, ada hubungan, enggak. Tapi kalau di sini kelas yang sudah kita bentuk kita pisahkan. Oh ini adalah kelas ini, misalnya ada model, kelas ini akan menjadi model, kelas ini akan menjadi controller, seperti itu. Gitu aja. Oke, ada yang mau ditanya silakan. Belum? Baik, kalau belum ada pertanyaan, mungkin untuk hari ini juga nggak ada tugas ya, karena memang hanya teori aja, model view controller. Jadi itu tadi saya ingatkan, mungkin minggu depan saya akan kasih latihan. Nah, sebelum saya ini tutup, kira-kira menurut kalian nih, kalian pengennya latihan yang bagaimana sih bentuknya? Bentuk soal latihan yang ingin kalian dapat gitu, apakah misalnya pengennya yang bentuk kasus atau yang kasusnya yang belum jelas, maksudnya kelas atributnya belum jelas, kalian harus baca, terus kalian harus merepresentasikan yang mana menjadi atribut. Pernah kan pada saat kemarin saya kasihkan contoh yang mana menjadi atribut, yang menjadi metode, ataukah yang bentuk yang gimana sih yang kalian pengen? Boleh kalian tulis sebentar ya, saya buat di sini. Jadi saya mau melihat kira-kira pengennya bentuk apa ya? Bentuk soal, bentuk latihan yang bagaimana? Sebentar saya buka ya. Ya, saya kirim. Nah, silakan diisi di Padlet-nya. Ini saya kirim. Nah, silakan diisi di Padlet-nya. Kalian pengen bentuk soal untuk PBO itu bentuk yang bagaimana sih yang kalian pengen? Silakan ditulis. Di Padlet-nya masing-masing. Masih ingat kan cara main di Padlet? Tinggal post, di ujung sini ada post, create, isi, silakan diisi apa bentuk soal untuk latihan PBO yang kalian inginkan. Yang mirip dengan soal UAS. Saya juga, aduh, saya nggak bisa ngomong ya kalau misalnya mirip dengan soal UAS. Mungkin untuk soal UAS, saya tanggapin ya langsung ya. Kalau soal UAS kan biasanya itu
itu bareng sama dosen-dosen lain gitu. Kita ngumpulin, misalnya saya bikin, dosen yang lain juga bikin, terus kita kumpulin, terus kita pilih-pilih gitu ya, yang mana yang akan dijadikan soal UAS. Jadi iya bisa sih sebenarnya, kalau tapi saya nggak tahu nih, saya kan memang bikin soal juga, Em, tapi nggak tahu nih apakah bakal dipilih atau maksudnya dimodif gitu, kita nggak tahu ya. Yang pasti ya saya mungkin nanti kasihnya soal-soal yang mirip soal UAS untuk kalian, tapi nggak tahu nih apakah memang tingkat kemiripannya gimana, saya nggak tahu gitu. Jadi apa ya? Saya juga ya udah, saya memang kasih mungkin untuk soal UAS saya ambil dari latihan itu, tapi saya modif sedikit aja gitu. Nah, tapi apakah dipilih untuk masuk benar-benar masuk UAS atau enggak, saya nggak tahu. Karena memang sama dosen yang lain kan, itu kita gabung soalnya, biasanya begitu. Kalau untuk soal UAS, jadi takutnya nanti kalian ngomong, ibu ngomong itu kan soal UAS, mirip soal UAS, kalian belajar cuman punya yang saya kasih soal latihannya aja, padahal pada saat UAS berubah kan soalnya gitu, karena misalnya soal saya dimodif, dibuat seperti ini oleh dosen-dosen yang lain, dia kan kami diskusi kan, misalnya kan ibunya bohong gitu. Jadi saya nggak bisa ngomong bahwa ini mirip seperti soal UAS, tapi kalau nanti mungkin soal UAS yang saya ajukan untuk sama dosen-dosen yang lain, mungkin saya miripin sama soal yang saya kasih ke kalian gitu. Tapi nggak tahu nih apakah memang itu langsung plug diubah tanpa dimodif, atau kan dosen-dosen yang lain kita modif seperti ini hasil diskusi ya kita nggak tahu gitu ya. Jadi saya nggak bisa ngomong bahwa ini mirip soal UAS, belum tentu. Oke, study case yang deskripsinya jelas tanpa gigitus dan environment. Oke, baik, insya Allah ya. Rata-rata studi kasus. Soal studi kasus. Oke, berarti mungkin nanti akan saya buat soal studi kasus yang requirement-nya gitu, yang memang benar-benar kira-kira ada implementasi gitu ya. Oke, baik. Saya coba nanti. Saya kasih ya soalnya ya. Yang ada tujuan. Oke, baik. Jadi soal yang, bukan soal sih, yang saya tunjukin sama kalian kalkulator tadi itu sebenarnya bukan soal latihan untuk APPLBO, mahasiswa APPLBO. Jadi memang saya kasih kasus dan ada bentuknya gitu. Nah, pengennya seperti itu ya. Siap. Ada lagi? Belum? Cukup? Segitu aja ya? Oke. Baik, insya Allah ya, mudah-mudahan saya akan kasih soal yang seperti itu. Biar mungkin kalian pengennya ada kelihatan bentuknya, kira-kira itu, oh nanti jadinya akan seperti ini loh, jadinya bakal seperti ini. Oke, baik, kalau begitu. Oke, ada yang mau ditanya, silakan. Belum? Kalau belum ada yang mau ditanya, mungkin untuk pertemuan hari ini ya saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kerjasamanya dan partisipasinya. Ya, sekalian mungkin minggu depan nggak ada pertemuan tatap muka ya. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan kata ataupun kesalahan perbuatan. Saya mohon maaf karena kita mau lebaran ya. Siapa tahu nanti belum ketemu lagi kan, sudah lebaran kan, mau langsung UAS, dan UAS yang mungkin nggak ada pertemuan tatap muka, saya nggak tahu ya. Pokoknya ya mohon maafkan kalau ada saya ada kesalahan ucap ataupun perbuatan. Terima kasih kepada kalian dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu, sebelumnya Bu. Iya boleh. Untuk materi MVC tadi itu cuma untuk ini aja atau masuk juga ke UAS? Enggak masuk UAS, cuma untuk teori aja.
Baik, Bu. Oke ya, kalau begitu ya saya tutup ya. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Ya.